Kabupaten Boyolali, kota susu di Jawa Tengah. Boyolali adalah sebuah kabupaten yang berlokasi strategis di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas total 1015,10 km, menjadikannya sebagai salah satu wilayah penting di Jawa Tengah dengan berbagai potensi alam dan budaya. Kabupaten ini terletak sekitar 25 km sebelah barat kota Surakarta, posisi yang memungkinkannya untuk menjadi bagian dari jaringan transportasi dan perdagangan yang luas di wilayah tersebut. Boyolali dikenal dengan julukannya susu New Zealand van Java. Julukan ini merujuk pada produksi susu sapi yang melimpah di daerah ini, mirip dengan produksi susu di New Zealand. Faktanya, Boyolali merupakan daerah penghasil susu segar terbesar di Jawa Tengah. Dari 94.000 ekor sapi di Kabupaten Boyolali, mampu menyumbangkan 49.000 ton per tahun yang setara 136 ton per hari. Hal ini membuat Kabupaten Boyolali menyumbang 49% produksi susu sapi di Jawa Tengah dan menjadi yang tertinggi. Produksi susu sapi ini berasal dari berbagai peternakan sapi perah yang tersebar di wilayah Boyolali, terutama di wilayah yang memiliki suhu dingin dan dataran tinggi seperti Kecamatan Selo, Cepogo, Taman Sari, Musuk, Mojosongo, Boyolali, Teras, Gladaksari, dan Ampel. Susu sapi yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke banyak perusahaan besar pengolah susu untuk diproduksi menjadi susu segar, susu kental manis, dan produk olahan susu lainnya. Dengan demikian, Boyolali tidak hanya menjadi pusat produksi susu di Jawa Tengah, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan industri peternakan sapi perah di Indonesia. Julukan, susu New Zealand van Java, bukan hanya sekedar julukan, tetapi juga pengakuan atas dedikasi dan kerja keras masyarakat Boyolali dalam mengembangkan industri susu sapi mereka. Asal-usul nama dan pendiri Boyolali. Nama, Boyolali, memiliki arti mendalam dalam bahasa Jawa, yaitu Bojalali, yang berarti jangan lupa. Menurut legenda, asal-usul nama ini erat kaitannya dengan perjalanan spiritual Ki Ageng Pandan Arang, Bupati Semarang pada abad ke-16. Ki Ageng Pandan Arang, juga dikenal sebagai Tumenggung Notoprojo, diutus oleh Sunan Kalijaga untuk menuju Gunung Jabalakat di Tembayat, Klaten, dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanan ini, Ki Ageng menemui banyak rintangan dan batu sandungan sebagai ujian. Konon, dalam perjalanan tersebut, Ki Ageng Pandan Arang sempat meninggalkan istri dan anaknya cukup jauh karena banyaknya godaan. Saat beristirahat di sebuah batu sambil menunggu, terucaplah kata-kata, "Boya wis lali wong iki." Sementara istri dan anaknya yang mengetahui bahwa sang suami tidak ada di tempat tersebut dan meninggalkan mereka lebih dulu berucap, "Kiai, boya wis lali akum teko ninggal wae," dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gunung Jabalkat Bayat Klaten. Dari kata-kata tersebut, daerah tersebut kemudian diberi nama Boyolali. Kabupaten Boyolali didirikan pada tanggal 5 Juni 1847. Meskipun pendiri kabupaten ini dan asal-usulnya masih menjadi subjek penelitian dan diskusi, legenda Ki Ageng Pandan Arang telah menjadi bagian integral dari sejarah dan identitas Boyolali. Kisah ini tidak hanya memberikan nama untuk kabupaten ini, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti ketekunan, kesabaran, dan pentingnya tidak melupakan asal-usul dan tujuan kita. Legenda dan cerita masyarakat Boyolali. Selain legenda Ki Ageng Pandan Arang yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula legenda Boyolali yang mengisahkan tentang masa krisis yang dihadapi oleh masyarakat, yang akhirnya mampu mengatasi tantangan tersebut dengan tekad yang kuat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Cerita ini mengangkat tokoh utama bernama Mbah Joko,
seorang tokoh bijak yang mendapatkan penghormatan dari seluruh desa Boyolali. Boyolali adalah sebuah desa yang subur, yang hidup damai hingga suatu ketika musim kemarau yang berkepanjangan melanda. Krisis air dan pangan yang semakin parah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup desa. Kemudian legenda Gunung Tugel, yakni tempat bersemayamnya Kiai Singoprono yang terletak di daerah Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Menurut mitos yang berkembang, Gunung Tugel adalah pecahan dari puncak Gunung Slamet yang terlempar hingga ke wilayah Banyumas ketika salah satu tokoh pewayangan yaitu Bima ingin melangkah ke arah timur dan terhalang Gunung Slamet. Peninggalan sejarah dan keindahan alam di Boyolali. Gunung Merbabu adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat dan Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara. Gunung ini memiliki ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut dan menjadi latar belakang banyak cerita dan legenda setempat. Gunung Merbabu juga merupakan salah satu gunung yang sangat populer untuk kegiatan pendakian, dengan 5 jalur pendakian resmi yang sering dipakai untuk mendaki. Selain Gunung Merbabu, Boyolali juga dikenal dengan Waduk Cengklik. Waduk ini adalah peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1926 hingga 1928. Waduk Cengklik memiliki luas permukaan air sekitar 250 hektar dan menjadi tempat wisata populer di Boyolali. Waduk ini menawarkan panorama indah, terutama saat matahari tenggelam. Boyolali juga dikenal dengan persawahannya yang luas dan menawan. Persawahan ini menjadi ikon Kabupaten Boyolali dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduknya. Salah satu area persawahan yang terkenal adalah di Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, yang memiliki hamparan persawahan terasering layaknya di Ubud, Bali. Demikianlah gambaran tentang peninggalan sejarah di Kabupaten Boyolali. Dari Gunung Merbabu yang megah, Waduk Cengklik yang indah, hingga persawahan yang menawan, semuanya menjadi bagian dari kekayaan sejarah dan budaya Boyolali. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.